migran, jadi jauh dari negara mereka sendiri dan terombang-ambing di lautan yang tidaklah cukup menggambarkan kesedihan yang dialami oleh pengungsi Rohingya. Ini Halda, salah seorang pengungsi Rohingya ini terpisah oleh adiknya di tengah Selat Malaka. Sudah lebih dari sepekan, imigran asal Bangladesh dan Myanmar mendarat di Aceh dan Sumatera Utara. Tujuan awal mereka adalah Malaysia, namun karena pemerintah setempat melarang mereka masuk, kapal-kapal yang ditumpangi imigran ini pun terapung selama kurang lebih 3 bulan di tengah laut. Selama berada tak tentu arah di lautan, banyak hal harus mereka hadapi. Mulai dari kekurangan makanan, kapal yang kehabisan bahan bakar, hingga hampir tenggelam. Ketika pertolongan datang, semua penumpang kapal berlomba pindah perahu. Inilah saat yang genting, sebab kapal nelayan setempat yang umum memberikan bantuan tak cukup ditumpangi seluruh imigran. Banyak keluarga yang terpisah. Berbeda perahu penyelamat, beda pula lokasi mendarat. Saya mendapat informasi dari seorang relawan di Aceh Tamiang, bahwa mereka menemui kasus seorang imigran yang terpisah dari keluarga. Di Aceh Tamiang, imigran ditampung di Mes SKB Karangbaru milik pemerintah kabupaten. Ada 47 orang yang ditampung, 12 diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Salah satunya Halda, seorang pengungsi Myanmar. Ia kehilangan adiknya, Nauzumul Islam. Bersama sang adik, Halda berniat ke Malaysia menyusul saudara laki-lakinya yang telah lebih dulu di sana. Orang tua Halda masih di Myanmar. Halda dan sang adik dikirim ke luar negeri karena kondisi kampung halaman yang tidak kondusif. Dengan membayar Rp5.000 Malaysia per orang atau sekitar 18 juta rupiah, mereka menumpang kapal milik Thailand ke negeri tujuan. Namun Halda tak menyangka, keadaan di kapal tak lebih baik daripada tinggal di negaranya. Disitulah Halda terpisah dengan adiknya. Kapal yang ditumpangi bocor sehingga keadaan menjadi kacau. Banyak pengungsi yang melompat atau dibuang ke laut karena kapal kelebihan muatan. Ketika 3 bulan di lautan, bagaimana keadaan di dalam kapal di sana? Bisi fuanjara mari raba halaya bedianjara mari hal maza baja haladi halaye toba dita ratut no ase ki or mata hari die ki or rat ba die ki ga oji gura fuanjara mari haladi halaye toba haladi ba ara foran basa bola hora ara zamma jida burat budgole ga ara hasuri ra eddo kashi ba da ara re itara burat tulile bai hodurut ge bon hodur ge ara hoini hari. Bagaimana Halda bisa terpisah dengan adik Halda yang ke-6? Rara halo koy da ara moy biginara buram mal tuli dia tulum mada bangala kolo no tola hadi hala ite bad bay bilot gi ga ara boni bilot gi ga endela itara english ar mancha ara zalo buram mal tuli le de ha suri de okay Salim. noi boleh salah. Kami pun mencoba menuju ke tempat penampungan terdekat untuk mencari keberadaan sang adik Nauzumul Islam di Kuala Langsa. Mbak Dira, awalnya gimana sih sampai si Halda bisa mengungkapkan bahwa dia kehilangan seorang adik di sini gitu? Jadi waktu hari Minggu siang, saya sama teman-teman menghibur mereka. Terus setelah mereka bermain, mereka tidur. Waktu bangun tidur, Halda nangis gitu. Jadi kami tanya, kenapa gitu kan? Adik, mereka bilang. Adik, mereka kan sudah bisa sedikit bahasa Indonesia gitu kan. Jadi adik. Terus kami panggil Amin yang bisa bahasa Melayu. Amin, kenapa Halda nangis? Baru dia nanyain, dia bilang ke kami, adiknya ada di Langsa. Kemarin saya lihat adiknya di Langsa. Terus dia tunjukin foto keluarga itu, kan nggak jelas. Baru Amin ceritakan ciri-ciri adiknya. Matanya itu kayak orang bule, mata kucing. Terus kurus, putih, umur 9 tahun. Terus tim kami ke Langsa nyari yang namanya
Nazumul Islam. Nazumul Islam. Mereka cari, ketemu. Terus tim yang di sana fotoin, kirim kemari, baru kami tunjukin ke Halda. Adik, dia bilang gitu, tunjukin kan. Nazumul Islam, yes, adik, dia bilang gitu. Baru kami fotoin Halda, bawa ke Langsa fotonya. Baru kami panggil Nazumul Islam, my sister, dia bilang gitu. Kami juga mendatangi kantor imigrasi Kota Langsa untuk mengecek apakah benar Nazumul Islam berada di penampungan wilayah tersebut. Titik terang pun tampak, ada nama Nazumul dalam daftar pengungsi. Kami meminta izin mempertemukannya dengan sang kakak. Tak sulit menemukan Nazumul Islam. Di antara pengungsi lainnya, ia terlihat berbeda dengan mata berwarna dan tubuh berkulit putih. Kepada kami, ia juga menceritakan bagaimana ia bisa terpisah dari kakaknya. Setelah bernegosiasi alot dengan dinas sosial setempat, harapan terbuka untuk mempertemukan kakak adik yang terpisah. Hari kedua kami pun diperbolehkan membawa Nazumul Islam. Bocah 10 tahun ini sangat bersemangat untuk bertemu kembali dengan sang kakak. Senyum manis tersungging di wajahnya selama di perjalanan. Umi, terus sini. Yeay. Bu. Bismillah, ya. Bismillah. Halda tak kuasa membendung air mata. Adik yang ia sayangi akhirnya kembali. Tuki Fitriani, Wahyu Krishna melaporkan untuk NET. Ya, bantuan juga terus berdatangan kepada para pengungsi dari Myanmar dan juga Bangladesh ini. Dan Mensos dari Republik Indonesia, Kofifa Indar Parawansa juga mengatakan kalau di sana bantuannya sudah tersalurkan dan juga para pengungsi ini dikatakan sudah mulai tersenyum, sudah mulai anak-anaknya juga sudah mulai melakukan kegiatan mereka seperti biasa begitu. Syukurlah ya atas nama kemanusiaan, mungkin saya pikir ini juga sangat baik ya bagi Anda ingin memberikan bantuan karena banyak sekali sekarang lembaga-lembaga kemanusiaan yang turut serta untuk memberikan bantuan. Bagaimana mungkin permasalahan terjadi di Myanmar, ini ada urusan politik dan lain sebagainya, kita akan coba memantaunya. Karena memang masih banyak sekali versi-versi yang berkembang, dari mulai adanya peranan dari seorang biksu yang sangat radikal di situ, yang juga memang katanya biksu yang namanya Asin Wiratu ini, itu adalah tokoh yang sangat radikal yang ditentang oleh kaum perempuan yang ada di Myanmar. Kaum perempuan di Myanmar ini menolak karena ada satu himbauan dari biksu tersebut yang dimana kaum perempuan tidak boleh menikah dengan lain agama. Sedangkan para perempuan ini merasa mereka memiliki hak untuk bisa menentukan agama mereka sendiri, termasuk dengan pilihan pasangan hidupnya sendiri. Itu yang salah satu yang ditentang hingga saat ini. Tapi masalahnya terkait dengan pengungsi dari Rohingya sendiri ini, ada beberapa pendapat kemudian menyatakan orang itu kalau mengungsi bukan berarti dia semata-mata ingin satu memang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi biasanya suka ada push-pull factor. Jadi ada pull yang menarik, mungkin kita bisa dapat kehidupan lain yang lebih baik di negara lain, tapi juga ada push factor yang memang mereka tidak mendapatkan basic needs atau kebutuhan-kebutuhan yang sangat simpel di negaranya masing-masing. Itu juga ya atas nama kemanusiaan sekali lagi untuk Indonesia dan Malaysia yang sudah bekerja sama 1 tahun mau menampung mereka. So saya rasa juga itu sangat-sangat bagus untuk untuk